Halo, saya IGD Fajar Bahari. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 bagian B mengenai tantangan yang dihadapi dalam melakukan perencanaan yang baik beserta cara mengatasinya. Adapun tantangannya untuk yang pertama, tujuan yang tidak tepat, kedua, sistem penghargaan yang tidak tepat, ketiga, lingkungan yang dinamis dan kompleks, 4, keengganan untuk menetapkan tujuan, 5, penolakan terhadap perubahan, 6, keterbatasan. Tantangan pertama yaitu tujuan yang tidak tepat. Tujuan yang tidak tepat mempunyai banyak bentuk. Membayar dividen yang besar kepada pemegang saham mungkin tidak tepat jika dananya didapatkan dengan mengorbankan penelitian, dan pengembangan tujuan mungkin juga tidak tepat jika tujuan tersebut tidak dapat dicapai. Yang kedua yaitu sistem penghargaan yang tidak tepat. Dalam beberapa lingkungan, sistem penghargaan yang tidak tepat merupakan tantangan dalam penetapan tujuan dan perencanaan. Ketiga, lingkungan yang dinamis dan kompleks. Sifat dari suatu lingkungan organisasi juga merupakan tantangan bagi penetapan tujuan dan perencanaan yang efektif. Perubahan yang cepat, inovasi teknologi, dan persaingan yang ketat juga dapat meningkatkan kesulitan bagi suatu organisasi untuk secara akurat mengukur kesempatan dan ancaman di masa mendatang. Untuk yang keempat, keengganan untuk menetapkan tujuan. Tantangan lain terhadap perencanaan yang efektif adalah tujuan bagi mereka sendiri dan untuk unit-unit yang merupakan tanggung jawab mereka. Alasan untuk ini mungkin adalah kurangnya rasa percaya diri atau takut akan kegagalan. Jika seorang manajer menetapkan suatu tujuan spesifik, ringkas, dan berhubungan dengan waktu, maka apakah ia mencapai atau tidak mencapai tujuan tersebut akan tampak nyata. Manajer yang secara sadar atau tidak sadar berusaha untuk menghindari tingkat tanggung jawab ini lebih mungkin untuk menghindari usaha perencanaan organisasi. Tantangan kelima yaitu penolakan terhadap perubahan. Tantangan lain dalam menetapkan tujuan dan perencanaan adalah penolakan terhadap perubahan. Perencanaan pada intinya terkait dengan perubahan sesuatu dalam organisasi. Untuk yang keenam, keterbatasan. Keterbatasan yang membatasi apa yang dapat dilakukan organisasi tersebut. Untuk cara mengatasinya, untuk yang pertama, pemahaman maksud tujuan dan rencana. 2. Komunikasi dan partisipasi. 3. Konsistensi, revisi, dan pembaruan. 4. Sistem penghargaan yang efektif. Cara pertama yaitu pemahaman maksud tujuan dan rencana. Salah satu cara terbaik untuk memperlancar penetapan tujuan dan perencanaan adalah dengan maksud dasarnya. Manajer seharusnya juga mengetahui bahwa terdapat keterbatasan pada efektivitas penetapan tujuan dan pembuatan rencana. Penetapan tujuan dan perencanaan yang efektif tidak selalu memastikan keberhasilan, penyesuaian, dan pengecualian diharapkan dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu komunikasi dan partisipasi. Meskipun mungkin dibuat pada tingkat tinggi, tujuan dan rencana tersebut harus dikomunikasikan kepada pihak yang lain dalam organisasi. Setiap orang yang terlibat dalam proses perencanaan seharusnya tahu landasan apa yang mendasari strategi fungsional dan bagaimana strategi-strategi tersebut diintegrasikan dan dikoordinasikan. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan dan mengimplementasikan rencana harus didengar pendapatnya dalam mengembangkan strategi tersebut. Cara ketiga yaitu konsistensi, revisi, dan pembaruan. Tujuan seharusnya konsisten baik secara horizontal maupun secara vertikal. Konsistensi horizontal berarti bahwa tujuan seharusnya konsisten di seluruh organisasi atau dari satu departemen ke departemen lainnya. Konsistensi vertikal berarti bahwa tujuan seharusnya konsisten dari atas hingga ke bawah organisasi. Tujuan strategis, taktis, dan operasional harus laras. Karena penetapan tujuan dan perencanaan merupakan proses yang dinamis, tujuan dan perencanaan juga harus direvisi dan diperbaharui secara berkala. Banyak organisasi melihat perlunya merevisi dan memperbaharui dengan frekuensi yang semakin sering. Cara keempat yaitu sistem penghargaan yang efektif. Secara umum, orang seharusnya diberi penghargaan, baik karena menetapkan tujuan dan rencana yang efektif maupun karena berhasil mencapainya. Karena kegagalan terkadang berasal dari faktor-faktor di luar pengendalian manajemen. Orang seharusnya dipastikan bahwa kegagalan dalam mencapai tujuan tidak akan selalu memiliki konsekuensi hukuman. Demikian jawaban untuk nomor 2 bagian B. Sekian dan terima kasih. Bye. Created using Powtoon.